Pemirsa, kisruh yang membelit rumah tangga selebriti Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kabarnya sudah mulai menemukan lampu hijau untuk berdamai. Diketahui sebelumnya, Dena dan Ijong sama-sama membuat laporan terkait kasus dugaan KDRT. Ya, meski sebelumnya baik Ijong maupun Dena sempat bersih tegang, kini keduanya sepakat damai dan mencabut laporan masing-masing di Polres Jakarta Selatan terkait tudingan KDRT. Hal tersebut disampaikan oleh paman Ijong, Benny Simanjuntak, usai persidangan cerai Ijong dan Dena. Saya juga mungkin setelah ini tidak ikut campur tangan lagi, karena saya serahkan sepenuhnya sama pengacara dan Jonathan di masalah perceraian, karena masalah pidananya mereka kemarin sudah cabut laporan. Kenapa cabut laporan? Sebenarnya kan si istrinya itu tidak pernah yakin bahwa Ijong punya visum. Jadi setelah beberapa kali kita sudah melakukan mediasi, selalu oke, gitu. Tapi pada dasarnya enggak, karena istrinya itu pengen Ijong itu masuk sebagai tersangka, gitu. Akhirnya kita laporan, ternyata dia dipanggil SP2 dan dia langsung tanpa pengetahuan saya, tanpa permisi, tanpa apa, mereka udah menarik cabutan di hari Sabtu. Nah, kemudian di hari Sabtu berarti ada lagi dong sidang perceraian. Ada beberapa poin yang harus dia tanda tangani, tapi dia tidak mau tanda tangani. Nah, jadi perceraian ini pun ada beberapa yang mau sampaikan tuntutannya dia sama lawannya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan, bisa dijelaskan secara hukumnya biar gamblang, biar semua orang tahu bagaimana cara perlawanan dalam hukum perceraian ini, ya. Karena saya lihat ini setengah-setengah, dia mau tidak mau ini melepaskannya gitu. Jadi sehingga ditaruh hal-hal yang sangat berat yang mungkin kita tidak bisa ikuti. Saat ini, Benny menyebutkan prahara perkawinan Dena dan Ijong hanya masalah perdata, yakni gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantaran permasalahan pidana tindak KDRT sudah selesai, Benny mengungkap akan lepas tangan dan tak mau mengurusi perkara cerai Ijong dengan Dena lagi. Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya, Om? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau, karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian, biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya, kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang, karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Nah, saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian, biar dia dewasa juga gitu loh. Kalau saya katakan di pasal 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri mengajukan gugatan, maka istri harus siap. Ya. Itu kata hukum Islam. Kata hukum Islam harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami
tidak bisa siap memberikan hak, tapi nggak bisa dipaksa sekian begitu. Tidak bisa. Jadinya di sini ya kita minta ya, oke, sesuai dengan pasal 156 ini, klien kami saudara Ijong ya semampunya. Tapi ya saya yakin lah. Karena sedikit saya tambahkan, kalau Ijong itu kan bukan pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri itu kalau saya ingat di dalam hukum Islam itu pun ada dua hal yang dia patut kasih, yaitu harta kayak semacam pemberian kepada istri, kayak kayak mahar ya, apa namanya? Kalau kita kasih lah itu seperti benda-benda gitu. Nah kalau di dalam yang kedua bahwa Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting, ya ada uang. Kalau enggak, ya dia nggak punya uang, kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya. Ini saya tambahin lagi. Kecuali ya seperti ada pertanyaan teman-teman tadi, ini kalau Ijong yang menggugat, maka diwajibkan dia melakukan pembiayaan anak-anaknya. Hadana. Ya, sidang perceraian Dena dan Ijong yang digelar kemarin beragendakan jawaban balasan dari pihak tergugat atau pihak Ijong. Usai sidang, Ijong justru langsung bergegas pergi dan tak menemui awak media. Bang, sedikit aja Bang Ijong. Baik-baik aja. Tahan. Baik-baik aja, Bang. Makasih Om Ijong. Kalau nggak pernah lah. Karena Om Ben tahu banget gitu maksudnya. Ijong itu dari dulu itu dari umur 5 tahun. Waktu saya urus dia sampai dia besar, saya tahu dia persis. Tapi setelah dia kawin 9 tahun ini, saya kayak melihat dia tidak seperti Ijong dulu lagi gitu loh. Jadi yang seperti apa yang ya kalau orang baik ketemu jahat, ya kadang-kadang dia yang jahat bisa ikut ke jahat, atau yang jahat bisa ikut baik, kan begitu. Nah, makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Gitu loh. Dia itu sangat susah untuk untuk membicarakan tentang keluarganya yang lagi kisruh. Kan dia artis. Ya nggak bisa dong dia diem. Nanti kalian lagi yang malah bikin gosip-gosip yang enggak kan. Tapi kalau dia tampil, dia mengatakan sebenarnya, ya artinya kan ada perlawanan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini kan gitu. Jadi kan orang bisa ngelihat, oh pengakuannya si A sudah ada, si B sudah ada gitu. Nah, tapi untuk dia ngomong itu saya pakai berantem sampai blok handphone sampai itu. Jadi apa Bang? Apa Om alasan? ya dia nggak mau gitu. Ya, Kenapa? ya dia bilang ya gimana pun itu istriku. Nah, saya dibanting di apa juga karena dia itu selama pemukulan nggak pernah dapat mau visum. Makanya si perempuan itu yakin Ijong itu tidak bakal ada visum. Makanya dilaporkan. Tapi kan dia melaporkan itu sudah jahat gitu loh. Lantas dengan berdamainya Ijong dan Dena perihal perkara pidana dugaan KDRT, apakah ada kemungkinan Dena dan Ijong akan rujuk kembali? Kalau cerai, 1000% saya yakinin cerai. Kenapa Om? Alasannya ada Om. Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Karena masih cinta Om. Hah? Apa karena masih cinta? Ya nggak tahu juga. Makanya kalau masih cinta, jangan dilaporkan suami. Jangan digugat cerai gitu loh. Ya nggak? Yang gosip perselingkuhan itu Om Benny? Itu bohong, sudah. Kalau perselingkuhan tidak pernah ada. Ini juga Kita disebutkan. sudah jawab kan. Jadi gini loh, Yang Om Benny tahu. yang perselingkuhan itu ya, itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah. Ijong, oh Ijong, kalau Ijong nggak ada selingkuh, kan kesalahan semua sama dia gitu. Tapi bagaimanapun kalian lah laki-laki ya, kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan? Apalagi ini istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film, ya dalam film aja selalu syuting. Ya enggak? Ya sudah ya? Oke. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya.
Ya, 105 memang itu benar. 105 itu benar dikatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah haknya kepada ibunya. Tapinya di dalam amarnya itu tidak diminta. Akhirnya kita gugat balik, kita yang minta agar anak yang di bawah umur itu kita yang melakukan pemeliharaannya.